Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan kembali belajar membuat sebuah program CRUD dengan menggunakan PHP dan MySQL. Jadi kali ini kita memiliki sebuah studi kasus dengan nama database DB Barang, di mana di dalam DB Barang kita memiliki sebuah tabel dengan nama barang yang terdiri dari 4 kolom, yaitu nomor, nama, harga, stok. Dan di sini ada 2 baris yang sudah terisi, yaitu pensil, buku tulis, harganya 25.000, stoknya 20 dan 15. Dan topik utamanya kita diminta untuk membuat sebuah project CRUD atau create, read, update, dan delete dengan menggunakan nama folder app barang. Nah, sebenarnya kita bisa saja menggunakan phpMyAdmin untuk proses pembuatan database, tabel, dan pengisian datanya. Tapi agar kita bisa lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, di sini saya akan menggunakan command line. Dan by the way, saya menggunakan Linux, jadi untuk kalian yang menggunakan Windows bisa sedikit menyesuaikan. Yang terpenting perintah-perintahnya seharusnya sama. Oke, yang pertama di sini saya akan masuk ke server MySQL dengan perintah MySQL main root main p. Berarti saya akan masuk ke server MySQL sebagai user root dengan memasukkan password. Nah, di sini karena sudah ada password tertentu, yaitu 123456, saya akan mengetikkannya. Meskipun tidak tampil, tapi ini sebenarnya sudah saya ketikkan. Nah, berhasil masuk ke MariaDB atau ya nama lainnya MySQL seperti itu. Dan di sini kalau kita tampilkan semua database-nya, hanya ada database standar bawaan dari MySQL. Jadi saya akan clear dulu, karena di sini kita diminta untuk membuat sebuah database dengan nama DB Barang. Berarti perintahnya adalah create database DB underscore barang. Nah, create database bukan create databases, ya hanya show yang ada s-nya, show databases. Tapi kalau create database, nama databasenya. Nah, show databases karena query one row affected, maka ketika kita tampilkan semua databasenya, maka DB Barang sudah ada di sini. Awalnya kan belum ada. Nah, karena di sini kita punya banyak database, ketika kita ingin bekerja dengan menggunakan DB Barang, otomatis kita harus memilih DB Barang dengan perintah use spasi DB underscore barang. Nah, di sini ada pesan database change, dan di sini statusnya kita sudah ada di dalam database DB Barang. Sehingga karena kita sudah ada di dalamnya DB Barang, kita bisa langsung membuat tabelnya di sini dengan perintah create table barang kurung buka. Nah, kita kembali ke sini. Di sini ada nomor, nama, harga, dan stok. Dari 4 kolom ini, nomor adalah bagian yang paling unik, sehingga dia kita jadikan sebagai primary key-nya, primary key. Dan untuk nomor, agar lebih mudah ke depannya daripada kita menuliskannya secara manual ketika nanti sudah dari PHP-nya, maka nomor akan kita buat auto increment. Jadi untuk kodenya akan berubah seperti ini. Nomor integer primary key auto underscore increment, ya saya koma kemudian enter. Di sini ada nama, saya buat dengan tipe varchar, maksimal panjangnya 100, dia tidak boleh kosong. Kemudian harga di sini saya set integer saja, not null. Lalu untuk stok juga saya set integer, not null, kurung tutup, titik koma, enter. Ya, query dengan pembuatan 4 tabel ini, 4 kolom maksud saya, ada nomor, nama, harga, dan stok. Nah, kalau kita ingin menampilkan struktur dari tabel barang yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah desc barang, ya, atau kalau ingin lebih English lagi, ya describe barang. Hasilnya sama. Yang terpenting kita punya 4 kolom, nomor, nama, harga, stok. Kemudian tipenya kelihatan di sini, nullnya berisi no, berarti not null, tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada pre di bagian key, berarti nomor dia sebagai primary key. Defaultnya null, berarti tidak ada nilai defaultnya, dan ada extra auto increment. Ini penting karena nomornya biar lebih otomatis. Oke, selanjutnya setelah kita sudah punya tabel barang, kita bisa mengisikan kedua data yang ada dengan menggunakan perintah insert into barang, values kurung buka 1,
Satu, karena di sini integer kita bisa menuliskannya tanpa petik. Tapi karena pensil ini varchar, kita harus menggunakan petik. Pensil, koma, harga dan stok ini juga angka, jadi bisa langsung dituliskan angkanya saja tanpa petik. Oke, koma, 2, buku tulis, harga 5.000, stoknya 15. Ya, di sini proses insertnya sudah berhasil, to rows affected, dan untuk menampilkan hasilnya kita bisa menggunakan perintah select bintang from barang. Ya, sudah tampil sesuai dengan permintaannya. Jadi untuk pembuatan database, tabel, dan pengisian tabelnya sudah selesai dengan sangat cepat. Ini salah satu asiknya kalau kita menggunakan command line. Ya, kita bisa langsung kerja di sini, fokus untuk mengetikkannya. Nah, sekarang urusan kita dengan database bisa dikatakan sudah selesai, ya, at least for now. Selanjutnya kita tinggal fokus ke pembuatan project app barang. Nah, di sini untuk lokasinya akan sedikit berbeda kalau Anda menggunakan Windows. Kalau Anda menggunakan Windows berarti harus mencari lokasi C, exam, htdocs. Kemudian kalau Anda menggunakan keluarga Ubuntu berarti harus pakai folder var www.html, tapi karena di sini saya menggunakan OpenSUSE, di sini lokasinya ada di serve www.htdocs. Nah, kok beda-beda seperti itu? Ya, suka-suka yang buat, dan di sini kita sesuaikan saja dengan sistem operasi yang kita gunakan. Nah, di sini htdocs, kebetulan htdocs mirip seperti yang ada di Windows, cuma lokasinya kalau di Windows C /exam/htdocs, di sini serve www.htdocs. Nah, karena permintaannya kita diminta untuk membuat app barang, berarti di sini kita buat saja, klik kanan, kemudian new folder, namanya app_barang. Oke, kalau sudah kita buat, kita tinggal membuka VS Code, Visual Studio Code, lalu VS Code-nya kita arahkan ke folder yang barusan sudah kita buat. Jadi tinggal file, open folder, kemudian kita arahkan ke komputer, serve www.htdocs app barang, open. Nah, pastikan di sini sudah app barang, tidak lagi home atau C atau yang lain, supaya project yang kita buat, file-file yang kita buat semuanya benar-benar ada di dalam app barang. Nah, file pertama yang perlu kita buat adalah koneksi, karena koneksi ini yang akan menjadi jembatan dari proses-proses yang akan kita gunakan dari PHP menuju ke MySQL. Nah, untuk koneksi, yang penting di sini sudah ada script PHP-nya. Kemudian ada 4 isian yang harus kita tuliskan. Sebenarnya bisa dituliskan dalam satu baris, tapi untuk clarity atau kejelasannya saya akan membuatnya secara terpisah. Yang terpenting harus diakhiri dengan titik koma. Oke, server di sini akan saya isi dengan localhost karena lokasi MySQL servernya ada di laptop saya sendiri. Tulisan localhost ini bisa kita ganti dengan angka 127.0.0.1. Ya, localhost bisa diganti dengan 127.0.1, tinggal kebiasaannya saja. Tapi normally kita menggunakan localhost. Kemudian username. Di sini saya masuk sebagai root. Kemudian password, sesuaikan dengan password yang Anda miliki. Kalau Anda menggunakan Windows kemudian menginstal exam, maka passwordnya adalah petik kosong seperti ini. Tapi karena di sini sistem saya sudah ada passwordnya, ya sekarang Anda tahu password yang saya miliki, yaitu 1 sampai 6. Kemudian database. Ini adalah database yang kita tuju, database yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk penyimpanan data CRUD kita, db_barang. Nah, secara logika server ini bisa dianalogikan seperti perpustakaannya, username password seperti kuncinya, kemudian database seperti lemari tempat kita mau meletakkan, membuat rak dan meletakkan bukunya. Nah, setelah kita memiliki keempat data ini, tinggal kita urutkan saja, kita simpan dalam sebuah variabel namanya $koneksi. Kalau depannya koneksi, maka pasti belakangnya MySQLi connect. Ya, kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu kita tuliskan urut dari sini, server username sampai ke database. Server $username $password
$database. Ya, ini saya minimize biar kelihatan semuanya. Nah, untuk pengecekannya kita perlu mengecek apakah koneksi ini berhasil atau tidak. Jadi kita tambahkan if $koneksi, pastikan jangan typo. Jika koneksinya berhasil, maka tampilkan berhasil terkoneksi. Tapi jika tidak, tampilkan gagal terkoneksi. Oke, kita tutup PHP-nya di sini. Kemudian yang terpenting adalah setiap kita selesai membuat koneksi.php, kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Localhost app barang, kemudian koneksi.php. Ya, berhasil terkoneksi. Ini harus berhasil terkoneksi, karena kalau di sini statusnya gagal, ya wassalam, kita tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Dan sebab gagalnya juga banyak. Misalnya di sini urutannya terbalik, password kemudian username, ini saya simpan, ini saya refresh, ya pasti gagal terkoneksi. Jadi perlu diperhatikan urutannya, dan seperti yang tadi saya sampaikan, ini seperti purpose-nya, username, password, kuncinya database, berarti sudah masuk dan kita mengakses lemarinya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan satu lagi yang sering terjadi kesalahan adalah apalagi kalau Anda menggunakan autocomplete, entah itu di VS Code atau di Sublime Text misalnya, text editor Sublime Text. Kalau tulisannya seperti ini seharusnya tidak akan jalan. Ya, this page isn't working. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah kode PHP yang lama. Sementara untuk PHP 8 ya, yang 8 ini harus menyertakan versi improvementnya. Jadi perlu diingat, $koneksi sama dengan MySQL connect. Semua tulisan MySQL harus ada nya di belakangnya. Oke, kira-kira untuk koneksi seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat index.php. Index sebagai tempat untuk menampilkan semua datanya. Oke, namanya index. Nah, di index ini kita akan menyertakan script PHP sekaligus meletakkan kode HTML juga. Yang pertama saya tulis di sini adalah script PHP-nya. Karena indeks ini kerjanya menampilkan semua datanya, atau seperti tolong tampilkan semua data yang ada di purpose, berarti kan dia harus connect ke purpose terlebih dahulu. Berarti pasti dia butuh koneksi. Nah, daripada menuliskan koneksi satu persatu seperti ini, nah karena kita sudah punya koneksi filenya, maka tinggal kita include-kan saja. Oke, include koneksi. Tulisan include koneksi.php ini seolah-olah kita mengkopikan semua yang ada di sini ke baris ini. Ya, jadi seolah-olah seperti itu. Tapi tinggal kita singkat dengan include koneksi. Nah, selanjutnya tinggal kita siapkan SQL. Apa isi SQL-nya? Menampilkan semua data dari tabel barang. Berarti select bintang from barang. Nah, setelah ada SQL, kita siapkan query. Isinya, kalau depannya query, belakangnya MySQL query. Ada dua isiannya, yaitu $koneksi dan $SQL. Dimana tulisan $koneksi ini berasal dari sini. Jadi kalau di sini tulisannya $con, ya di sini harus menuliskan $con. Oke, script PHP-nya seperti itu. Selanjutnya kita bisa menuliskan tag HTML lengkap di bagian bawahnya. Ada dua cara, manual dan otomatis. Tapi karena kita menggunakan text editor yang sangat canggih bernama VS Code, maka untuk membuat HTML cukup ketikkan HT, kemudian dia akan menampilkan pop-up seperti ini. Pilih HTML5. Ya, dia akan langsung melengkapi kode HTML-nya. Di sini tinggal kita sesuaikan saja judulnya, misalnya barang, kemudian saya akan menambahkan H1 data barang seperti itu. Kemudian di sini saya akan membuat tabel karena saya ingin menampilkan data ini dalam format tabel. Dan untuk membuat tabelnya juga tidak usah manual, pakai autocomplete saja. Kemudian ketika kursor ada di tengah-tengah seperti ini, tekan enter. Kemudian kita buat baris baru TR. Lalu untuk membuat judul kolom tapi yang versi cetak tebal seperti ini,
bukan yang biasa, kita akan menggunakan TH ya. Kolomnya ada 4 yang utama, yaitu nomor, TH, nama. Ini saya menuliskannya pakai autocomplete, TH, kemudian apa tadi, harga dan stok, harga, TH, stok. Nah, di sini setelah kolom stok saya akan menambahkan kolom aksi untuk edit dan hapus per itemnya. Jadi saya tambahkan TH1 lagi, tulisannya aksi. Lalu biar tabelnya kelihatan garisnya, saya tambahkan border sama dengan 1 di sini. Nah, kita cek dulu secara view localhost app barang index.php. Ya, tampilannya seperti ini. Berhasil terkoneksi. Ini muncul karena kita menuliskan include koneksi, karena masih ada komen if else koneksi ini. Ini kita aktifkan dulu. Kemudian H1, di sini ada tabel, sudah ada garisnya, tapi isinya belum tampil. Kenapa? Karena memang belum kita tampilkan. Nah, menampilkannya di mana? Yang penting ada di dalamnya tabel. Jadi jangan sampai menampilkannya di luar tabel. Di bawahnya TR tutup ini. Jadi kita sisipkan sebuah tag PHP. Isinya while $. Nah, di sini saya akan menyesuaikan variabelnya dengan nama variabel yang ada di sini supaya tidak terlalu banyak nama dan biar konsisten. While $barang sama dengan MySQLi fetch assoc $query. Nah, format perulangannya seperti ini. Kemudian karena while ini sebuah blok program, dia diikuti dengan sebuah blok pasangan kurung kurawal. Tetapi kita akan memisahkan pasangan ini, kurung kurawal yang belakang kita hapus, kemudian kita pisahkan di bagian bawahnya. Tujuannya supaya kita tidak perlu menuliskan echo, tr, td dan sebagainya secara manual. Jadi cukup seperti ini, ada PHP while di atas, kemudian pasangannya kita taruh bawah. Di sela-selanya kita bisa menuliskan tr secara langsung, tidak perlu menggunakan echo, petik, tr, titik koma seperti itu. Nah, jadi dengan cara seperti ini kodenya akan terasa lebih clean seperti itu. Ya, tr sudah ada, kemudian kita siapkan kolomnya td. Nah, di sini untuk outputnya saya tinggal menampilkan seperti ini, kurang dari tandanya sama dengan $barang, kurung kotak, petik nomor, kurung kotak, tutup PHP nya. Kemudian ini saya pindah ke belakang dengan tombol END, shift home, copy, paste, tinggal ganti tulisan nomor ini menjadi nama apa tadi, harga dan stok. Nah, tulisan nomor, nama, harga dan stok ini harus sama persis dengan yang ada di sini. Jadi kalau ada kapital atau penulisan gaya alay, ya hati-hati saja karena formatnya harus sama. Kok sama? Karena kita menggunakan MySQLi fetch assoc. Jadi kita akan mengunduh atau mendownload satu persatu data dari database dengan format array asosiatif. Berarti kita memanggil isinya dengan menggunakan key-nya. Kalau kita panggil no, berarti nanti yang tampil ya 1, 2. Ketika panggil nama ya pensil, buku tulis. Ya, teorinya seperti itu. Kemudian kita cek dulu tampilannya seperti apa. Oke, sudah tampil, cuma yang aksi masih kosong. Kita lengkapi saja di sini. Kita tambahkan td. Saya enter karena isinya nanti ada 2. A, ini untuk ahref, jadi langsung ketik saja A autocomplete, enter. Refnya di sini kita isi dengan edit.php tanda tanya, kemudian nomor sama dengan. Nah, selama masih ada di petik 2 ini, saya tambahkan kurang dari tanda tanya sama dengan $barang, kurung kotak, nomor. Di sini tanda tanya, pasangan tutupnya. Di sini tulisan yang tampil namanya edit. Kemudian saya tambahi garis tegak. Ini garis tegak, atasnya enter. Kemudian ini saya copy, shift home, Ctrl C, saya taruh bawahnya, tinggal ganti tulisan edit menjadi hapus.
Di sini juga menjadi hapus. Saya simpan, kemudian kita cek lagi. Ya, tampil edit hapus. Dan yang terpenting ketika mouse-nya ditaruh di sini, di bagian bawah tulisannya berubah. Nomor sama dengan 1, nomor sama dengan 2, nomor 1, nomor 2. Kenapa harus terjadi seperti itu? Karena kita ketika akan mengedit dan menghapus itu kan butuh kondisi yang mana yang mau dihapus, dan yang digunakan adalah primary key nomor. Jadi di sini kita gunakan NO atau nomor ini sebagai variabel untuk mengirimkan datanya. Jadi sampai di tahapan ini kita sudah berhasil menampilkan semua data dari database. Cuma belum CRUD karena kita baru dari CRUD baru sampai tahapan R-nya, read datanya saja. Jadi kita akan membuat tombol tambah, kemudian membuat file-file yang berhubungan dengan penambahan data. Nah, yang pertama saya akan membuat tombolnya dulu. Di sini saya akan menggunakan link ref tambah.php. Kemudian biar kelihatan tombolnya, di sini saya menggunakan button, enter, tambah, di belakang saya tambahkan br 2 kali supaya tampilannya menjadi seperti ini. Ini kalau dipencet pasti error, no found. Kenapa? Karena memang belum kita buat filenya. Jadi kita tambahkan untuk tambah .php dan sekaligus proses tambah, proses underscore tambah .php. Nah, di sini saya pakai pendekatan memisahkan antara tambah dan proses tambah supaya logiknya lebih mudah untuk dipahami. Jadi sekarang kita bekerja ke bagian tambahnya terlebih dahulu. Di antara semua file-file yang terlibat nanti di CRUD yang kita buat, tambah adalah satu-satunya file yang tidak ada PHP-nya. Jadi langsung pure HTML saja. Jadi langsung kita ketik HTML5. Di sini judulnya ganti jadi tambah. Di sini tambahkan H1 tambah. Kemudian di bawahnya kita akan menggunakan form. Ya, ada dua kategori form, get dan post. Kita akan menggunakan yang get supaya datanya tampil. Jadi penelusuran kesalahannya bisa lebih mudah. Jadi daripada menuliskan secara manual, tinggal pilih saja form.2 get sehingga langsung tampil seperti ini. Action ini adalah file tujuannya. File tambah ini kalau nanti dikirim datanya mau kemana tujuannya, tentu saja ke proses tambah.php. Metode pengirimannya get. Kemudian karena kita menggunakan autocomplete, di sini form buka sudah langsung dikasih pasangannya, jodohnya, sehingga kita tinggal sisipkan di sini, tekan enter, lalu baru kita tambahkan label input dan ubur rampenya. Oke, jadi saya tambahkan label saja. Sekali lagi jangan ketik manual tapi pakailah autocomplete. Formnya kita kosongkan saja. Label di sini kita isi dengan nama, kemudian tambahkan br untuk ganti baris. Lalu karena strukturnya di sini nama itu pakai kata-kata, berarti inputnya teks, ya kita akan menggunakan teks. Harga dan stok mungkin bisa pakai number karena bentuknya angka bulat. Oke, jadi input titik 2 teks. Oke, seperti ini. Teks name-nya kita sekali lagi samakan dengan yang ada di sini supaya konsisten, dan hurufnya kecil semua. Nama break, biar enter. Selanjutnya ada label, formnya kosong saja. Apa tadi isinya? Harga br input number, ya, input titik 2 nu, enter. Di sini name-nya harga, belakang br. Label lagi untuk stok, br input number stok, br. Saya tambahi br 2 kali agar antara input dengan tombolnya nanti ada jaraknya. Nah, untuk yang terakhir, untuk tombol simpannya kita menggunakan input type submit. Jadi langsung di enter saja. Value-nya di sini simpan, sehingga outputnya sekarang
berubah menjadi seperti ini. Tambah ada nama, harga, stok. Nama inputnya teks, berarti dia normal teks. Harga di sini karena number bisa kita tambah dan turunkan nilainya. Stok juga sama. Oke, di sini saya tidak menggunakan required untuk testing yang lebih simpel saja, tapi ketika memang dibutuhkan form ini harus diisi semuanya baru bisa disimpan. Nah, itu tinggal tambahkan saja nanti di dalam input ya, satu tulisan required. Nah, seperti ini, sehingga kalau misalnya ada yang kosong, nah, kenapa stoknya ada tulisan please fill out this field? Karena stoknya yang ini input type number stock ada kata required, jadi dia harus diisi. Kalau kosong, nah tidak mau dikirim. Oke, itu kalau nanti memang dibutuhkan, tapi sekarang karena sifatnya untuk testing belajar saja, kita tidak pakai itu. Tapi di kasus dunia nyata amannya tetap menggunakan kata required. Oke, tambah.php isinya hanya form, yang mana form ini akan mengirimkan data ke proses tambah. Apa saja data yang akan dikirim? Yaitu nama, harga, dan stok. Ini adalah variabel yang digunakan untuk mengirimkan datanya. Jadi ketika kita mengirimkan nama, harga, dan stok dengan menggunakan metode get, maka nanti proses tambah juga harus menangkap kiriman datanya itu dengan menggunakan metode get. Nah, prosesnya seperti ini. Proses tambah tidak ada HTML-nya, di sini pure hanya PHP. Oke, yang pertama proses tambah. Analoginya seperti kita diminta untuk menambahkan buku baru ke perpus, berarti kan harus ke perpus dulu. Pasti di sini ada include koneksi.php. Oke, kemudian karena proses tambah harus menangkap kirimannya tambah, ya kita ambil kirimannya nama. Karena menggunakan metode get di sini, maka kita tuliskan $_get kurung kotak nama. Selanjutnya juga sama, harga, beneran harga ya, bukan jumlah ya. Ya, harga sama dengan $get harga, kemudian stok sama dengan $_get stok. Nah, setelah ketiga datanya sudah ada, tinggal kita siapkan SQL. $SQL sama dengan, nah, perintahnya insert into barang dalam kurung nama, harga, stok, values. Nah, untuk values, setelah values itu kan ada kurung buka, kurung tutup seperti ini, supaya meminimalisir terjadinya kesalahan gara-gara kurang tanda petik. Karena ketika kita mengisi ke database harus ada petiknya, kita tuliskan dulu petik-petik, koma, petik-petik, koma, petik-petik. Nah, di sela-selanya baru kita tuliskan secara urut nama, harga, dan stok. Jangan lupa dolarnya. Dolar nama, dolar harga, dolar stok. Oke, ini masih muat di sebelah kanan. Insert into barang, karena nomornya auto increment, jadi kita tidak perlu menuliskan nomor di sini. Nama, harga, stok, values, dolar nama, dolar harga, dolar stok, tapi semuanya dalam tanda petik. Setelah SQL-nya kita tuliskan, yakin benar kira-kira begitu, tuliskan $query, dan isinya query hanya gini-gini saja. MySQLi query $koneksi $SQL, selalu seperti itu. If $query, jika query-nya berhasil, berarti jika proses penambahan datanya berhasil, maka kita akan meredirect alamat URL-nya header location .2 index.php tanda tanya sambil membawa pesan simpan sama dengan sukses. Jika tidak, header location index.php simpan sama dengan gagal. Ya, jadi baris per barisnya ini harus paham betul maksudnya seperti apa. Dan kita cek dari awal indeks tambah data, saya akan menambah data penghapus, harganya 500 perak, stoknya 1, stok sangat limited edition, simpan sama dengan sukses, dan di sini penghapus limited edition berhasil ditambahkan. Oke, jadi alhamdulillah sampai di sini proses penambahan data selesai. Oke, dengan kode yang ya kalau dilihat secara keseluruhan mungkin terlihat banyak, tapi
yang jadi fokus utama pembahasan hanya ada beberapa poin saja. Simple tapi harus teliti. Untuk proses tambah juga kurang petik, ya silakan hadapi errornya seperti itu. Oke, proses tambah sudah. Selanjutnya ada dua opsi, kita bisa ke edit atau ke hapus. Nah, kalau saya pribadi, saya akan lebih suka memulainya dengan hapusnya dulu karena dia simple, hanya satu file saja. Yang penting ketika mau menghapus, di sini tulisan nomor sama dengannya harus ganti angkanya dan tidak ada jarak di antara mereka. Jadi tidak ada nomor sama dengan spasi 2, itu enggak, tapi harus hapus.php tanda tanya nomor sama dengan. Oke, kita ke hapus, berarti kita buat file hapus.php. Nah, hapus ini tidak ada HTML-nya, kita akan langsung pakai eksekusi tanpa konfirmasi. Jadi langsung PHP menghapus data, sama seperti tolong buang satu buku dari perpus. Ya, berarti kita harus ke perpus dulu, include koneksi. Nah, lalu ketika ingin menghapus, kita harus tahu yang mana yang mau dihapus. Berarti kita harus mengambil kiriman nomornya. Nah, di indeks ini ketika kita menekan link hapus.php, di sini ada kiriman variabel dengan nama nomor. Berarti karena ini tampil, kita bisa melihat nomor sama dengan 1, nomor sama dengan 2, dia metodenya get. Jadi di sini kita ambil data nomor dengan $_get no. Nah, kemudian kita siapkan SQL-nya, isinya delete from barang. Apakah hanya seperti ini? Tidak. Kalau misalnya hanya berhenti sampai delete from barang, ini harus hati-hati betul. Nanti kalau pas dipencet, kita niatnya menghapus penghapus ini limited edition, diklik, maka semua datanya akan hilang karena yang kita hapus adalah semua data barangnya. Hati-hati kalau baru sampai di sini. Supaya tidak terjadi hal yang mengerikan seperti itu, hanya menghapus file atau data yang kita maui saja, kita harus menambahkan where. Apa where-nya? Primary key-nya saja. Nomor sama dengan petik-petik $nomor. Jadi yang kita hapus ya yang nomornya kita ingin hapus saja. Kemudian di sini ada query MySQL query, isinya apa? Seperti biasa, koneksi SQL. Jika query-nya berhasil, ya apa yang terjadi? Ini hapus, berarti header location index.php, dia akan kembali ke halaman index sambil membawa pesan hapus sama dengan sukses. Else jika tidak, header location index.php sama hapus sama dengan gagal. Oke, kita tutup. Kemudian simpan, kita tes. Dari sini ini tanpa konfirmasi, jadi kalau saya pencet data langsung hilang, hapus sama dengan sukses. Ya, hapusnya seperti itu, berhasil dengan sangat mudah caranya. Selanjutnya tinggal terakhir kita buat edit. Nah, edit ini mirip seperti proses tambah. Ada edit dan proses edit. Jadi kita buat dulu filenya. Yang pertama edit.php, kemudian yang kedua proses edit.php. Nah, sumbernya dari mana? Dari indeks ini. Ketika dipencet linknya, dia akan tombol link edit dipencet, dia akan mengakses edit.php sambil membawa nomor yang akan diedit. Jadi kita ke editnya dulu. Karena yang namanya edit itu asumsinya akan menampilkan data yang lama terlebih dahulu dalam bentuk yang seperti ini, tapi ada data yang lamanya, maka edit ini isinya ada dua hal, jadi PHP dan HTML. Dari PHP nya dulu, edit akan menampilkan data yang lama, berarti dia tetap harus connect ke database nya, include koneksi.php. Kemudian yang mau diedit harus tahu nomor yang mana. $nomor sama dengan $get no. Oke, kemudian kita siapkan SQL. Apa SQL-nya? Kita tampilkan data yang nomornya
diklik oleh pengguna. Berarti select bintang from barang where nomor sama dengan petik-petik $no. Kemudian $query sama dengan MySQLi query $koneksi $SQL. Selanjutnya while apa ini? While $barang sama dengan MySQLi fetch a sock $query. Nah, di sini seharusnya kurung buka tutup di sini, kemudian ditutup. Nah, tapi kasusnya sama seperti yang di indeks. Kita daripada menuliskan echo terlalu banyak, kita pisahkan ini ke bawah PHP, pasangan tutupnya dipisah. Dan di sela-sela ini kita akan kopas dari tambah, karena edit ini prinsipnya mirip tambah. Ctrl A, Ctrl C, paste di sela-sela ini dan ini. Jadi tinggal dipastekan saja, kemudian kita ubah isinya, tambah ya jadi edit, kemudian proses tambah diubah jadi proses edit, tulisan simpan ya kita jadikan ubah, seperti itu saja. Oke, saya simpan dengan kondisi perubahan tambah diubah jadi edit. Sekarang saya refresh. Kalau saya edit yang nomor 2, ya sekarang udah edit, nama harga stok ubah. Pertanyaannya, kok angkanya nilainya kok tidak tampil? Kok bisa? Padahal seharusnya kita menampilkan data yang lama. Karena memang di sini belum kita tampilkan value-nya. Jadi setelah kita kopas dari file tambah.php, kita ganti tulisan tambah jadi edit, kita sisipkan value di sini. Ya, penulisannya value sama dengan petik 2. Isinya seperti yang ada di indeks. Jadi kalau mau kopas ya kopas saja ini, yang semacam ini. Oke, tanda tanya sama dengan tanda tanya $barang kotak, karena nama ya nama. Kemudian di sini saya copy saja, saya pastekan di sini harga, di sini stok. Oke, simpan, refresh, tampillah buku tulis 5015 pensil 2020. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena di sini kita baru menampilkan data awalnya. Kalau tombol ubahnya dipencet, asumsinya nanti datanya berubah. Padahal yang namanya mengubah data, kita harus tahu yang mau kita ubah yang nomornya berapa. Jadi di sini masih di dalam form tapi ditaruh di atas saja. Kita tambahkan sebuah input sifatnya hidden. Input type hidden. Name-nya NO. Kenapa NO? Karena primary key-nya NO. Kemudian kita pastekan value yang tadi. Value sama dengan petik 2 barang nama, tapi namanya kita ganti jadi nomor. Tujuannya supaya ketika edit ini mengirim data ke proses edit, kita punya data nomor yang nantinya akan kita gunakan sebagai where, klausa where pada saat mau mengupdate database-nya. Ya, secara visual tampilannya sama. Dan kenapa kok tipenya hidden, kok tidak teks gitu ya? Karena kalau pakai teks nanti jadi tampil dong. Ya, seperti ini. Ya, dihiddenkan saja. Jadi lebih proper tampilannya. Oke, untuk edit sudah normal, kita berhasil menampilkan data yang lama, sudah dapat nomornya, tinggal tahapan terakhir proses edit. Nah, proses edit ini pure isinya hanya PHP, pasti butuh koneksi. Kemudian dia harus menerima kiriman data dalam bentuk get untuk semua datanya yang dikirimkan. Nama $get, nama. Kemudian harga $get, harga. Stok $_get, stok. Kemudian setelah include dan variabel SQL, isinya update barang, set nama, harga, stok. Nama sama dengan petik-petik
nama, koma, harga sama dengan petik-petik, isinya dolar harga, koma. Ini saya enter saja Pak ya, biar tidak terlalu panjang, tapi aslinya Anda bisa menuliskannya ke kanan terus. Setelah harga, stok sama dengan petik-petik dolar stok. Nah, karena stoknya sudah terakhir, where nomor sama dengan petik-petik dolar NO. Nah, SQL nya seperti itu. Mau ditulis satu baris, monggo, ini biar tampil saja. Setelah SQL pasti query MySQL query dolar koneksi dolar SQL. Jika query-nya berhasil, header location index.php update sama dengan sukses, else header location index.php update sama dengan gagal. Kita tutup PHP-nya, simpan, kemudian kita cek lagi dari awal saja, refresh. Buku tulis 15 mau saya ubah harganya jadi 3000, stoknya 150. Ding. Update-nya sukses 3150. Oke, alhamdulillah CRUD-nya selesai. Dan setelah ini selesai, ya secara fiturnya sudah jadi, edit dan proses edit. Di sini masih ada yang mengganjal, ini berhasil terkoneksi kok tampil terus ketika proses apapun. Nah, tinggal kita nonaktifkan saja bagian yang ini. Kita blok, kemudian pencet Ctrl/, ya, simpan, sehingga secara project sekarang sudah jauh lebih mendingan. Oke, meskipun secara visual memang jelek banget karena ini hanya pure HTML saja, tapi minimal sudah ada sedikit gambaran. Nah, kalau misalnya tugasnya hanya sampai CRUD PHP MySQL, ini sudah selesai. Tapi di sini saya berikan sebuah materi bonus dengan menggunakan Bootstrap. Jadi kita bisa mempermak tampilan CSS-nya dengan menggunakan framework Bootstrap. Caranya ada dua, bisa dengan Bootstrap CDN atau dengan kita mendownload Bootstrap kemudian kita panggil secara manual. Nah, di sini saya akan menggunakan Bootstrap yang CDN saja. Get Bootstrap. Kemudian di website utamanya yang tampil paling atas, scroll ke bawah, cari tulisan include via CDN. Di sini saya cari yang Bootstrap CSS. Jadi tinggal saya klik di sini, copy to clipboard. Saya kembalikan ke indeks karena saya hanya akan mengubah bagian indeksnya saja. Lalu saya taruh di atasnya title. Ctrl V. Seperti ini. Disimpan, kemudian kita cek apakah secara tampilan berubah. Ya, sudah berubah, berarti Bootstrap sudah masuk. Tinggal kita tata saja. Ya, untuk penataan tentu saja kita akan lebih layak kalau menggunakan navbar dan sebagainya. Tapi untuk fitur yang simpel-simpel saja, Bootstrap bisa kita gunakan dengan cara yang mudah. Misalnya kita ingin tampilannya lebih menjorok ke tengah secara proper, maka kita perlu menambahkan div class container. Singkatannya seperti ini, div.container. Nah, dia akan mengubah tulisannya menjadi div class container. Tinggal kita pisahkan div ini, Ctrl X atau di cut, taruh sebelum tutup body. Ya. Jadi tulisan yang sudah ada tadi kita bungkus di dalam div class container sehingga tampilannya lebih menjorok. Lalu untuk tabelnya, tombolnya terlebih dahulu, tambah di sini akan saya ubah menjadi tombol warna biru. Jadi tinggal saya tambahkan kelas sama dengan btn primary. Hanya dengan jurus seperti itu maka sekarang tampilannya menjadi seperti ini. Lalu untuk form tabel, maaf ini tabel kalau menggunakan Bootstrap kita tidak perlu border, ini hapus saja bisa, tinggal kita isi dengan kelas sama dengan tabel. Refresh, langsung jadi cakep sekali. Aksi edit dan hapus ini walaupun basicnya link, href,
Ini juga bisa kita tambahi kelas di sini. Nah, untuk edit ini saya btn apa nih, default. Kemudian yang hapus kelas btn danger. Nah, sehingga warnanya akan berubah menjadi default tidak ada, sukses saja. Oke, simpan. Ya, jadilah tampilannya seperti ini. Jadi seperti itu saja proses pembuatan CRUD dengan PHP dan MySQL plus bonus sedikit Bootstrap menggunakan JDN. Prinsipnya pastikan logiknya jalan terlebih dahulu, proses CRUD-nya jadi terlebih dahulu, baru kemudian kita tambahi dengan styling. Karena kalau dari awal sudah pakai styling, kemudian menjumpai tulisan-tulisan yang lebih banyak, itu endingnya hanya akan bingung sendiri. Jadi fokus pada fungsi asalnya terlebih dahulu, baru lakukan styling di bagian akhir. Nah, ini nanti bisa di styling juga. Oke, kira-kira seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.